Sore Okto. Halo, sore Oke. semuanya. Oke, baik. Cara kita pada sore hari ini. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang join bersama kita pada hari ini. Ya, jadi kita akan kembali lagi di minggu ini yaitu ngobrol santai bareng Charles. Ya, terima kasih buat teman-teman. Kalau kemarin minggu lalu kita berbicara tentang gimana caranya kita berani tampil di depan umum gitu ya. Kemarin kita juga mendatangkan bintang tamu juga dari Muhammad Junaid Imansyah ya, situ banyak belajar banget mulai dari mengatasi grogi dan sebagainya. Ya, kali ini tidak kalah menarik juga, kita akan ngobrol santai sembari menemani sore kita pada hari ini. Ya, kita akan membahas tentang personal branding ya. Nah, sebelum kita perkenalkan nanti pembicara kita pada sore hari ini, saya akan menjelaskan ya. Jadi kalau kita berbicara tentang personal branding, sebetulnya begitu kita mendengar personal branding, di pikiran kita itu terbersit pertama kali itu apa kira-kira nih, teman-teman yang join pada kita pada sama kita bareng-bareng nih. Ya, pasti banyak yang bilang bahwa personal branding itu hanya diperlukan untuk suatu company atau perusahaan, ya. Atau bisa jadi juga ada yang bilang mengatakan bahwa itu hanya untuk pesohor ataupun artis ya, penyanyi dan sebagainya. Ya, tapi kenyataannya adalah personal branding itu tidak hanya itu saja, tapi diperlukan untuk diri kita sendiri. Ya, untuk menuju kesuksesan, ya kesuksesan yang luar biasa, tentunya kita harus punya karakter. Ya, nah pada sore hari ini kita hari ini menghadirkan sosok manajer muda, ya, sosok manajer muda yang sangat berprestasi, ya. Beliau adalah seorang HR Training and Employee Relations Manager. Dia adalah Okto Rizal. Ya, kasih tepuk tangan dong yang luar biasa untuk Okto Rizal. Ya, Halo Bapak Charles, halo halo. teman-teman saya yang nonton juga ya. Ya. Hai, selamat sore. Mudah-mudahan tidak menjadi ajang bully-bulian Enggak untuk dong ya. semuanya. Enggak dong. Jadi Enggak sore ya. ini kan kita berbagi ya, ceritanya temanya adalah berbagi, sharing gitu ya. Bukan berarti kita sok pinter, bukan, karena di sini kita Enggak. juga bersama-sama kita belajar ya, Okto ya. Oke, tapi sebelum kita Betul. masuk ke dalam topik kita, Okto, pada hari ini itu personal branding. Okto, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak Charles gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Sehat ya. Oke. Nah, Tadi makan siang di mana? tadi makan siang sama teman-teman aku. Oh gitu, ya Okto ya makan ya ya siangnya di ya. mana, Tok? Hmm, Tadi sama teman-teman juga sih, Sama tuh. kebetulan Oke. tadi ya udah pas Makan sambil apa, belanja Okto? aja di gitu. Oh, belajar tadi ya? Iyalah, Oke, biasalah kalau baiklah. anak-anak lagi Ya. Nah, WFH Okto gini gimana kan. nih? Iya, benar-benar. Sebelum kita masuk topik lagi, Okto, gimana selama Hmm. ini? Berarti Okto WFH atau gimana? WFO atau seperti apa di kondisi kantor saat ini? Kebetulan memang di kan, iya sorry. Kebetulan memang di kantor kita lagi masih WFH, masih sampai dengan waktu yang belum ditentukan karena kan kita mengikuti peraturan pemerintah juga untuk tetap menjaga jarak. Terus juga kalau Mm-mm. misalnya di kantor juga kita lagi nggak terlalu banyak kegiatan operasional, jadi lebih baik kita cutting cost juga kan. Jadi lebih baik di Mm. sesuatu yang bisa dikerjakan melalui rumah ya, mendingan kita di rumah Iya. aja gitu. Iya, justru kalau kita lihat malah kalau kita di rumah aja tuh efektivitas kita dalam meeting dan sebagainya itu malah lebih lebih intens ya, Tok ya, daripada kita Jam di kerjanya kantor juga gitu makin ya. nggak ngerti ya. Iya, makin ekstra Bercanda, gitu ya, bercanda, tapi nggak bercanda. apa-apa. Bukan lagi. Lebih ekstra, nggak apa-apa. Kita lebih apa ya, belajar lagi ya. Saya lebih belajar. Pastinya di setiap problem masalah itu ada sesuatu yang bisa kita ambil gitu ya, kita petik Pelajari. dan kita pelajari. Yes. Oke nih Tok. Jadi kita sebelum masuk nih ke pendapat Okto tentang personal branding, saya mau ngebacain. Mhm. Jadi itu saya baca beberapa referensi nih ya Tok ya. Jadi itu Mhm. referensi dari personal branding itu banyak banget ternyata Tok. Ya, jadi ada yang dari Peters, ada Hansen juga bilang, ada McNally and Spick juga bilang. Nah, mereka tuh mengatakan rata-rata nih ya, kalau ngomongin personal branding itu kita santai aja nih Tok ya. Jadi ngobrolnya santai Mhm. aja. Ya, jadi orang ngomongin personal branding itu ada yang bilang gini, yang referensi itu pada umumnya hampir sama sebetulnya. Bahwa ngomongin personal branding itu adalah sebuah refleksi katanya, sebuah refleksi tentang siapa diri kita dan apa yang kita percaya dan kita ekspresikan dengan apa yang kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya gitu ya. Jadi kalau ngomongin branding itu
Halo? Halo, sorry, sorry ada kendala sepertinya Ya, tadi. Oke, sorry. Nah, ah, tadi yang seperti saya bilang kan, jadi personal branding itu ada yang bilang ya apa yang kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya. Nah, kalau menurut seorang Okto nih, ya, kira-kira pendapat Okto tentang personal branding itu apa sih? sebenarnya kalau ngomongin personal branding secara textbook sih mungkin banyak pendapat yang mengatakan hal yang tadi Charles sudah katakan Betul, untuk teman-teman gitu ya. Tapi kalau misalnya saya sendiri lebih berpendapat kepada saya nggak akan ngebahas hal tersebut mengenai melalui something in textbook sifatnya, tapi lebih kepada yang praktikal. Nah, untuk betul, saya sendiri sih sebenarnya personal branding itu lebih kepada effort yang kita lakukan untuk memposisikan diri kita kepada orang lain atau kepada masyarakat itu seperti apa. Jadi kalau misalnya gini deh, saya kasih contoh yang lebih konkret aja deh. Ketika saya sebutin satu nama, mohon untuk Charles coba relate satu hal yang mm-mm. berkenaan dengan nama orang tersebut. Contoh ya, Yes, misalnya saya sebutin satu nama yaitu Melly Guslow. Apa sih yang mm-mm. ada di otak Charles tentang si Melly Guslow itu sendiri? Kalau di saya sih mungkin performance-nya nyentrik kali ya, Nyentrik. nyentrik, betul, Oke, kita ambil satu kata itu nyentrik mm-mm. ya. Di mana orang ketika kita bilang satu nama yaitu Melly Guslow, orang akan Betul, langsung relate bahwa oh dia itu adalah seseorang yang nyentrik. Nah, betul, hal inilah yang membuat kita merasakan bahwa oke, kenapa dia bisa ketika orang bilang nama dia kita langsung relate ke nyentrik karena Melly Guslow pengen orang lain ketika orang lain mengetahui dia ataupun mengingat dia itu sebagai orang yang nyentrik. Jadi dia memposisikan dirinya sendiri oke, sebagai seseorang yang nyentrik. Jadi kalau saya bilang itu adalah sebuah effort di mana kita memposisikan diri kita sendiri ingin dilihat seperti apa kepada orang lain. Jadi citra diri kita itu ya kita yang buat ya di depan orang lain seperti itu. Jadi lebih kepada kalau saya bilang sorry, kalau misalnya orang bilang, boleh nggak sih kalau saya bilang itu uniqueness dalam yes. diri masing-masing? Yes. Jadi kalau saya bisa bilang itu adalah sesuatu yang unik dari diri kita yang kita jual kepada orang lain yang ketika orang lain ngomong, kenal nggak sama Okto? Oh Yes. kenal. Okto yang mana? Okto yang itu tuh gitu. Kenal nggak sama Charles? Kenal. Yang mana? Charles yang itu tuh gitu. Unik Gitu. alias karakter gitu ya tuh maksudnya ya. Karena Berkarakter. pada sejatinya untuk nah mungkin jadi gini kalau tadi Okto bilang aku coba ulas kembali buat teman-teman yang menyaksikan video kita pada hari ini ya tadi Okto Hmm. mengatakan bahwa personal branding itu adalah effort tentunya untuk menciptakan ataupun meng-create yang namanya personal branding itu ada proses gitu ya jadi nggak semudah ya perlu pemikiran perlu style apa karakter apa yang mau kita pilih gitu ya nah tapi toh yang menjadi permasalahannya adalah mungkin ini untuk anak-anak millennials gitu ya. Nah, Hmm. lalu gimana nih? Gimana cara saya untuk menemukan ya my own character gitu. Nah, itu yang mungkin kebanyakan anak-anak millennials ataupun siapapun yang ada join pada kita mungkin merasakan hal ini. Aku gimana ya caranya untuk menemukan sebenarnya aku nih karakternya gimana sih? Uniqueness-nya aku tuh seperti apa nih? Nah, boleh nggak Okto bisa bantu buat teman-teman yang menonton video kita pada talk show hari ini? Oke, boleh. Jadi gini, kalau misalnya ditanya, saya nggak tahu personal branding saya seperti apa gitu. Sebenarnya pada Hmm, saat saya sendiri menyadari bahwa diri saya ini punya personal branding apa untuk orang lain juga saya pertama juga nah ya gimana ya maksudnya ngapain gitu buat hmm. orang tuh tahu si Okto ini seperti apa gitu. Gimana caranya biar biar orang tuh tahu siapa saya dan saya itu orangnya seperti apa juga saya nggak ngerti gitu sama Betul. sekali. Tapi one thing yang saya pelajari adalah pada saat saya ingin menciptakan citra diri saya di depan orang lain, itu saya harus punya satu pengalaman atau satu titik balik di mana saya ngerasa bahwa oke, ternyata saya harus seperti ini ya. Kenapa? Karena itu yang orang suka, karena itu yang orang minati gitu. Nah, contohnya seperti apa? Once saya pernah masuk ke sebuah kelas pertama saya di mana mungkin kalau misalnya mentor saya kebetulan Bu Devita join ya. Halo Bu Jadi Devita, thanks for join. dulu mentor saya, Bu Devita, ngajak saya pertama kali ngajar di kelas, saya ingat sekali itu waktu itu di cabang. Jadi, saya itu pernah punya pengalaman untuk ngajar pertama kali dalam hidup saya untuk memberikan training kepada orang. Waktu itu saya berpikir bahwa, oke, what should I do? Gitu. Ketika saya ada di dalam kelas, saya berpikir bahwa,
nggak enak ya kalau di dalam kelas, tapi kok misalnya saya ngantuk gitu, apa yang dapat dari kelas tersebut gitu, ngapain saya di dalam situ. Nah, kalau misalnya saya sendiri lebih berkaca kepada bahwa, oke, kalau saya di dalam kelas tersebut, saya kebanyakan ngantuk, saya nggak konsentrasi, saya harus bikin orang-orang jadi terhibur. Saya bisa bikin kelas yang menyenangkan, saya bisa bikin yang namanya suasana kelas itu jadi hidup gitu. Gimana caranya? Oh, saya selipin jokes di dalam materi-materi saya. Jadi setiap kali di dalam slide ini, saya bacakan materinya, setelah itu saya masukkan dengan jokes. Kenapa? Karena kalau misalnya saya nggak tega ngelihat orang-orang yang ngantuk, orang-orang yang tidur di dalam kelas saya, misalnya kayak gitu. Jadi saya melakukan hal tersebut gitu. Dan setelah itu saya baru mengerti, oh oke, ternyata orang-orang tuh suka loh gaya training yang seperti ini gitu. Dan akhirnya itu membuat saya jadi, oke, I want to be a fun trainer. I want to be a funny trainer gitu. Jadi saya pengen jadi seseorang yang pengen dikenal sebagai seseorang yang menyenangkan, seseorang yang funny gitu. Jadi Oke, itu sih. Jadi kita harus tahu sendiri. Let people decide what is your strength gitu. Jadi orang oke. itu tahu bahwa oh si ini bagusnya kayak gini gitu. Betul, betul. Setuju banget. Jadi gini buat teman-teman yang menyaksikan talk show kita pada sore hari ini, itu yang saya garis bawah ini dari penjelasannya Okto menarik banget ya. Jadi untuk menemukan your own karakter itu tadi yang Okto bilang, tentunya nggak semudah membalikan telapak tangan ya, Okto ya. Artinya perlu proses ya. Seperti tadi Okto jelaskan, ternyata untuk meng-create Okto sebetulnya itu seperti apa, ternyata based on your experience gitu loh. Ya, dari pengalaman, Berdasarkan pasar juga pasar gitu. juga. Jadi gitu pasarnya ke seperti apa. Pasar di sini mungkin baru teman-teman yang baru join ya. Di sini mungkin pada saat Okto mengajar gitu ya, ketemu sama orang. Oh, dia lihat nih marketnya. Oh, ternyata pada umumnya orang ini kalau diajarin dengan tipe seperti ini, dengan tipe seperti ini, nanti outputnya seperti ini gitu ya. Artinya di situ pun Okto sudah melakukan proses analysis gitu ya, menganalisa ya, ya nggak mungkin kan juga Okto pokoknya karakterku gini, mereka harus ngikutin aku. Yang pasti mengheningkan cipta dimulai gitu ya, alias ngantuk gitu kan. Nah, itu yang menjadi um, permasalahan justru gitu ya. Tapi mungkin pernah nggak Okto dalam menemukan yang namanya tadi ya, maksudnya Okto menemukan pada akhirnya, oke, aku memilih bahwa pada saat aku menyampaikan kepada orang, ya aku punya karakter, saya akan masukin jokes-jokes dalam saat saya mau menyampaikan sesuatu. Nah, tapi kan untuk menuju proses di sana kan ada proses awal yang mungkin Okto pernah nggak ngalamin posisi bahwa ya tadi ya misalnya krik-krik terus juga mau menyampaikan sesuatu, aduh orang juga belum tahu kita juga karakter kita seperti apa. Nah ada kendala-kendala awal nggak yang pernah Okto dapetin pada saat belum menemukan yang namanya karakter Okto sebetulnya? Oke, kalau misalnya kita berbicara mengenai apa sih yang jadi halangan kita untuk menciptakan personal branding kita gitu ya, ada nggak obstacle-obstacle-nya? Banyak, banyak Mm-mm. banget gitu. Jadi pada saat kenapa saya ambil dari contoh di kelas saya gitu, karena itu adalah hal yang paling paling gampang saya temukan gitu, maksudnya paling gampang saya tahu gitu. Nah, pada saat saya menciptakan personal branding saya untuk menjadi seorang fun trainer, menjadi seseorang yang menyenangkan, menjadi seseorang yang funny, nggak semuanya itu bisa menerima gitu, Charles. Jadi Betul. pada saat saya pertama kali menciptakan personal branding sebagai seseorang yang lucu, nggak semuanya bisa terima, nggak semuanya itu menyenangkan, nggak semuanya bisa patuh, dan nggak semuanya bisa nurut dalam kelas saya. Sedangkan saya punya tanggung jawab yang besar untuk mendeliver information that I have kepada para audience gitu. Nah, gimana caranya? Apa yang terjadi? Saya punya cara yang berbeda. Jadi, saya Mm-mm. pernah melakukan hal ini. Saya bekerja di satu corporate, tapi saya juga mengajar pada, jadi kayak ngajar lepas gitu, kayak ngajar freelance gitu. Nah, ini hal yang menjadi berbeda di sini adalah pada saat saya mengajar untuk corporate, itu stylenya akan saya bedakan. Jadi personal branding saya ketika saya ngajar corporate dengan ke personal branding saya yang saya bangun ketika saya sedang mengajar di uh,
luar sebagai vendor gitu ya, itu pasti akan berbeda. Pada saat saya menjadi seseorang yang di luar daripada company-nya mereka, saya pasti akan sangat-sangat baik, saya akan sangat-sangat ramah kepada mereka. Saya akan lebih kepada, oh ya Bu, gimana? Oh ya, gini-gini. Saya akan kasih jawaban yang, wah, bagus lah pokoknya. Terus kemudian saya juga menciptakan image yang bagus gitu ya kepada mereka. Tapi ketika saya menjadi corporate trainer yang kadang-kadang misalnya gini, saya harus ngajar untuk teman-teman yang level mass gitu ya, saya pernah melakukan hal tersebut, terus kemudian mereka juga ada yang badung-badung, ada yang nakal-nakal gitu, ada yang sudah ditentukan, oke kita masuk kelas jam segini, tapi mereka masuknya jam segini gitu. Betul. Akhirnya saya apa? Saya melakukan apa? Saya menciptakan yang namanya satu lagi personal branding yang ada di dalam diri saya. Apa? Saya bisa jadi trader yang sangat strict gitu. Jadi saya strict sama peraturan. Jadi kalau misalnya, oke, kamu mau ikut kelas saya silahkan. Tapi kalau kamu nggak bisa, silahkan pintu keluarnya ada di sebelah sana. Saya tinggal laporkan saja dengan pada atasannya mereka. Karena mereka tidak mau comply dengan aturan yang sudah saya buat. Ya, kayak gitu. Jadi saya menciptakan hal yang baru. Jadi kalau misalnya ditanya, ada nggak obstacle banyak banget. Dan akhirnya memaksa saya untuk menciptakan varies dari si personal branding saya. Jadi nggak cuma menjadi seseorang yang menyenangkan, tapi saya juga harus menjadi seseorang yang strict gitu, seseorang yang kayak tegas gitu. Jadi nggak terlalu strict juga, tapi lebih kepada tegas gitu. Artinya sebetulnya kalau digarisbawahi di sini juga untuk memiliki personal branding juga ibaratnya itu harus mampu membaca situasi juga gitu ya sebetulnya ya Okto ya. Correct. Oke. Yes, betul. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada hari ini dengan manajer muda yaitu Okto Rizal, boleh teman-teman yang bergabung sama kita sore ini yang mau bertanya langsung tulis di kolom komentar ya. Kira-kira apa yang mau ditanyakan kepada Okto Rizal ya terkait dengan personal branding ya. Tentunya ini menjadi topik yang sangat menarik gitu ya, dan juga mungkin bagi teman-teman juga yang mungkin pada saat ini juga belum menemukan personal brandingnya gitu ya, mungkin bisa langsung tanya ya sama Okto Rizal, tentunya untuk menemukan tadi seperti yang dicontohin Okto ya, seorang Melly Guslo juga untuk menciptakan dianya yang trik pun itu nggak mudah gitu, tentunya dia akan melakukan proses analisis gitu ya. Oke, sembari kita menunggu pertanyaan ya Okto dari teman-teman yang bergabung live pada hari ini di acara Ngobrol Santai bareng Charles. Ya, mungkin pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih sebetulnya kalau versinya Okto untuk membangun ya, cara kita membangun dari personal branding itu sendiri. Personal branding. Gimana cara membangunnya? Oke. Yes. Kalau misalnya ditanya personal branding itu bisa tercipta dari dua hal sih sebenarnya. Bisa something yang natural, juga ada juga yang lebih kepada kita set gitu ya. Kita set ya, kita apa sih bahasa Indonesia? Kita atur, sorry. Something yang kita atur dan something yang memang tercipta sendiri. Contohnya apa kalau misalnya tercipta sendiri? Kita kenal seseorang mungkin yang gini, kenal nggak sama si A gitu? Oh si A yang mana? Si A yang suka marah-marah itu loh. Pokoknya kalau ngomong nggak bisa pelan gitu. Itu adalah personal branding yang memang kita tercipta karena memang sudah seperti itu, terjadi naturally gitu. Unconsciously. Jadi seseorang itu memang sudah terkenal karena memang dia unconsciously dia melakukan hal tersebut. Tapi ada juga yang memang sudah kita set. Nah, untuk yang kita set seperti ini biasanya apa sih yang mendasari? Kalau saya sih berpegang pada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus tahu yang menjadi skill-nya kita yang mumpuni itu apa. Jadi contoh misalnya gini, saya bisa Excel yang dengan rumus yang jelimet dan segala macam. That's the thing that you have to be you have to kalian gitu harus asah lagi unggulin gitu ya, maksudnya gitu unggulin dan kalian harus kedepanin gitu. Karena kenapa? Karena orang-orang yang bisa seperti itu tuh nggak banyak gitu loh. Nah, jadi mungkin teman-teman harus tahu, oke, kalau gitu skill saya apa ya? Itu yang harus teman-teman jual, teman-teman jadikan hal tersebut untuk menjadi kekuatan teman-teman ketika nanti teman-teman menjual dirinya teman-teman gitu. Nah, yang kedua selain skill apa? Mungkin behavior kita. Nah, ini yang tadi saya bilang yang saya pakai sih adalah behavior. Kenapa? Ketika saya berkomunikasi sama orang, saya mencoba untuk menjadi seseorang yang menyenangkan, menjadi seseorang yang periang. Nah, itulah yang ketika orang lain merasa ketika mereka ada di dekat saya tuh mereka merasa oke, happy, mereka seneng gitu. Saya suka juga menjadi pusat perhatian gitu. Nah, itu yang
jadikan saya sebagai oke, this is my strength gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah value kita. Nah, tapi kadang-kadang nggak banyak yang tahu mengenai value ini. Nah, oleh karena itulah untuk teman-teman sih jadi lebih baik banyak berkonsultasi dengan mentor, misalnya di dalam dunia karir ya. Bu yang ataupun Pak gitu ya, apa sih yang menjadi menurut Bapak atau Ibu apa sih yang menjadi value dari saya gitu, terus kemudian gimana sih cara improve-nya, terus kemudian kira-kira kalau misalnya saya kembangkan, saya explore, bisa nggak sih kalau saya dapat opportunity gitu, opportunity untuk lebih lebih kepada apa ya, jenjang karir misalnya, terus kemudian kalau misalnya saya explore ini bisa bawa saya kemana seperti itu, jadi lebih kepada tiga hal tersebut. Jadi bisa diingat skill, behavior, dan juga value kita gitu. Nah itu yang bisa dibuat menjadi personal brandingnya kita gitu. Oke, sip. Ya, tadi jadi buat teman-teman yang mungkin baru join, tadi Okto udah sampaikan bahwa untuk membangun dari personal branding kita yang pasti, yang pertama itu mulai dari skill tadi ya. Kita harus juga skill artinya keahlian yang kita miliki itu apa sih yang memang dominan gitu ya. Dan kita sukai tentunya. Kemudian behavior ya, kemudian dan terakhir itu value ya. Nah, tadi Okto di sini juga ada pertanyaan tadi saya udah catat nih dari uh, Miswar ya, Pak Miswar nih. Ya, tadi dia memberikan kayak semacam pernyataan. Jadi berarti tiap orang itu bisa mengatur branding yang berbeda terhadap dirinya di tempat berbeda juga ya. Itu gimana menurut Okto? Oke. Hai Miss War Miswar. Ferinanda ya. Oke. Yes. Miss War nanya kalau misalnya berarti kalau saya itu bisa mengeset citra diri saya yang berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Of course yes, you should. Jadi kita sebenarnya nggak bisa lebih kepada gini. Saya menciptakan citra diri saya sebagai orang yang menyenangkan kepada orang yang semua orang gitu, nggak bisa. Kita harus tahu bahwa manusia itu berbeda-beda, manusia itu punya pola komunikasi yang berbeda, manusia itu punya preferensi yang berbeda, nggak bisa kita samakan. Jadi kalau misalnya saya ketemu sama komplotan, apa sih bahasa lebih tepatnya, bukan komplotan, kelompok kali ya, kelompok gitu ya, kok komplotan sih. Jadi ke kelompok gitu ya, kelompok orang yang mungkin dia lebih kepada orang yang orientasinya kerja, workaholic, nggak suka bercanda dan segala macam. Masa iya saya harus menjadi seseorang yang penuh basa-basi, ketawa ketiwi gitu kan. Nah, tapi saya mungkin lebih kepada saya menimbulkan citra diri yang lebih mature, yang lebih tahu apa yang menjadi task saya gitu. Jadi harus tahu itu. Jadi kita memang kalau misalnya ditanya harus berbeda-beda dong. Iya, jadi kudu kayak bunglon. Maksudnya kayak tahu aja gitu tempat yang seperti ini saya harus punya citra apa, saya harus punya citra apa. Dalam artian bukan jaim ya, bukan jaim. Ini berbeda sekali dengan yang namanya jaim gitu. Jadi ini lebih kepada saya meng-create ya citra diri saya di depan orang tuh seperti apa gitu. Oke, good, thank you. Buat teman-teman lagi yang lainnya mau bertanya tentang personal branding, monggo ya, silakan langsung ditulis saja di kolom komentar ya, nanti kita akan coba bahas dengan Dr. Rizal ya. Nah, nih Tok, mungkin kita sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, mungkin ini hal yang menarik nih Tok ya. Jadi kalau ngomongin personal branding ya, pada saat ini kan ya kita lagi tahu sendiri lah ya, kita udah punya platform gitu ya, platform digital ya, social media yang sangat luar biasa gitu ya. At the end, setiap orang itu meng-create personal branding itu kayaknya sangat mudah gitu ya. Kalau dilihat misalnya, contohnya kenapa saya bilang saya sangat mudah, karena platform ini sangat memfasilitasi orang tersebut untuk berkembang gitu. Nah, tapi yang menjadi permasalahannya adalah porsi komposisi antara personal branding yang kita bilang ya positif lah ya, positif sama dengan yang mungkin ini bukan negatif tapi cenderungnya agak nyeleneh gitu ya. Tapi justru kalau kita lihat ini ya, kalau di platform digital atau media sosial sekarang, justru yang disukai oleh kebanyakan orang itu adalah yang mungkin cenderung aneh, ya, saya bilang aneh gitu ya. Dan justru yang aneh ini yang viral. Nah, diminatin orang gitu loh. Nah, menurut Okto sendiri, komentar Okto nih ya sebagai apa ya, kalau dibilang penikmat ya, kita kan mungkin menikmati apa yang terjadi saat ini, melihat, mereview dan sebagainya. Menurut Okto sendiri gimana? Oke,
Kalau misalnya hal tersebut yang ditanyakan lebih kepada mungkin gini, lebih kepada aim-nya. Apa sih aim? Uh, Target Target. kita, apa yang mau kita tuju, apa yang mau kita capai gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya, kalau loh kok orang-orang pakai sosial media tuh ada yang dia malah menunjukkan kejelek-jelekannya, bukan Yes, kebagus-bagusannya gitu. betul. Justru itu yang lebih viral, itu yang lebih diminati. Kenapa? Karena dia tahu aim dia apa. Dia nggak pengen orang lain tahu dia cakep. No. Justru yang dia tahu adalah apa? Saya jual kontroversi saya jual kejelekan saya. Maksudnya misalnya gitu ya. Saya nggak ngomong siapapun gitu ya. Maksudnya Yes. mungkin dia punya wajah agak eksentrik atau apalah gitu ya. Nah, itu yang mereka jual. Kenapa? Dia taunya bahwa saya pengen orang follow saya sebanyak-banyaknya karena whatever itu ya, maksudnya whatever yang menarik mereka, yang penting mereka suka, mereka masuk ke following saya, sehingga saya bisa punya follower yang banyak. Nah, mungkin itu bisa jadi aim-nya dia untuk dia membangun citra diri dia gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya, oke, kenapa orang di sosial media nggak semuanya itu menciptakan citra diri dia bagus-bagus? Kalau lihat selebgram yang cakep-cakep mah udah pasti Iya. ya itu bagus gitu. Tapi kalau misalnya orang yang lebih kepada kayak, mohon maaf nih ya, saya nggak menjelek-jelekan atau apa, misalnya kayak KI atau siapa ya, yang aneh-aneh ya, pokoknya kayak Lu Cinta Luna atau apa. Karena dia tahu aim dia itu adalah mencari follower sebanyak-banyaknya. Doesn't matter. Doesn't matter. Jadi maksudnya dia nggak perlu membagus-baguskan diri dia. Kenapa? Karena yang dijual sama orang lain itu adalah bukan kebagusannya, tapi kontroversi atas dirinya mereka, Betul. gitu. Yang akhirnya membuat mereka jadi banyak followers, akhirnya membuat mereka jadi lebih banyak yang namanya endorse, lebih banyak yang namanya uh, pemasukan dari situ, gitu. Jadi akhirnya mereka ya udah, kalau orang lebih senang saya sebagai KKI yang seperti ini, atau misalnya Lu Cinta Luna yang kayak gini, kenapa saya harus bercantik-cantik, saya harus apa ya, bersantun-santun gitu. Orang lebih suka saya apa adanya gitu. Dan yang penting kan saya mencapai aim saya. Aim saya apa? Saya dapat follower banyak, saya dapat endorse banyak, saya dapat duit banyak gitu. Jadi know your aim, tahu apa dulu yang menjadi targetnya kita, hingga akhirnya kita bisa bangun, oke, personal branding yang sebenarnya dicari atau diminati pasar. Balik lagi ya, seperti saya bilang tadi, permintaan pasarnya seperti apa dari kita terhadap kita gitu. Betul, betul ya. Menarik banget nih, Okto. Jadi sebetulnya kalau yang kita bahas tadi itu Maaf ya, terlalu berapi-api. iya, memang kan Aim. topik ini memang Makasih loh Ikan sangat Asin. know your aim, ya, embur. Iya. Oke, Embur. embur ya. Oke, itu join juga sama teman-teman yang lain ya. Silakan. Bagi teman-teman yang mau bertanya ya, boleh monggo banget ya, dengan senang hati. Ini kapan lagi momen yang sangat luar biasa, kita bisa sharing langsung sama Bapak Okto di sini ya. Nah, tadi kalau Ikan saya Asin matanya ke bawah aja ya, ke bawah aja. ke Nggak bawah. usah ke yang lain-lain. Oke, lanjut. Oke, ya. Ini bukan ikan asin yang lain ya. Bukan. Oke, Okto, ini ada pertanyaan lagi dari, nah ini Mas Joko ya, kebetulan Mas Joko ini rekan medianya, Mas Joko tak UU ya. bukan, Mas Joko ini teman rekan media kerja kita di Fifth Group ya. Bagaimana cara mengetahui bahwa kita punya sesuatu untuk dijual? Karena kita sadar kita biasa-biasa aja. Ya gini, mungkin bagaimana cara mengetahui bahwa kita punya sesuatu nih? Mungkin buat orang-orang yang belum sadar nih kalau dia punya something yang bisa mereka jual gitu ya. Karena kadang kita nggak sadar kalau kita punya sesuatu yang bisa kita jual. Nah itu menurut Okto gimana nih? Untuk know your karakter itu gimana caranya? Karena biasanya orang ya tadi Okto udah bilang soal skill, behavior, value, tapi orang tersebut itu tidak menyadari gitu. Nah Okto gimana komentar Okto? Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita langsung berpikir bahwa kita punya satu yang nilai yang unik gitu, coba dipahami lagi, dieksplor lagi lebih ke dalam gini. Kalau misalnya ditanya, lu orangnya gimana sih, gitu kan? Gue orangnya baik. Baik tuh gimana, gitu. Baik tuh kan, parameternya baik tuh gimana sih, gitu loh. Bingung kan? Jadi kalau misalnya kita nggak bisa kita define baik itu sebagai general gitu, tapi lebih kepada yang unik. Yang tadi saya bilang, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus tahu, kita mungkin gini, cara bodoh aja deh, ya, list satu-satu apa yang menjadi, kita nggak ketemu dari, tadi yang sudah saya sebutkan adalah skill, behavior, sama value. Kita udah tahu nih, oke, skill saya apa? Mungkin saya bisa Excel, saya bisa
public speaking, saya bisa yang namanya event organizing, ya, itu banyak hal. Terus kemudian behavior. Oke, saya bisa membuat orang lain menyenangi saya. Saya orangnya periang. Saya apa lagi ya? Banyak lah, banyak hal-hal seperti itu. List aja satu-satu. And then gimana? Do it one by one. Lakukan satu persatu. Dan sisanya apa? People akan decide mana yang paling bagus untuk kita. Seperti saya, pada saat saya pertama kali masuk kelas, saya nggak tahu apakah saya harus jadi orang yang gimana gitu. Tapi ternyata ketika saya, oke, saya orangnya gini, saya punya ini. Ketika saya lontarkan jokes saya, ternyata people ataupun masyarakat ataupun pasar tuh suka ternyata gitu. Ternyata mereka seneng ke gaya training tuh nggak yang monoton. Mereka seneng dengan something yang lebih funny, something yang lebih lucu seperti itu. Jadi mau di list aja gitu. Nah kalau misalnya kita punya kesulitan seperti itu, that's why kenapa kita harus banyak ngobrol sama orang, brainstorming, tanya sama teman-temannya, menurut kalian gue tuh orangnya gimana sih? Menurut kalian oke. Terus apa yang orang suka, apa yang orang nggak suka, jadikan itu consideration untuk menjadikan apa ya kira-kira kalau misalnya gini, oh gue tuh nggak suka sama ini, dan jangan dilakukan gitu. Terus yang lo suka dari gue apa, gitu, ya. Kemudian selain ngobrol sama teman, selain ngobrol juga sama yang namanya kolega gitu, teman-teman juga bisa ngobrol sama yang namanya atasan. Kenapa? Karena mereka lah yang akan menentukan karirnya teman-teman. Mereka juga yang akan mengarahkan, oke, kamu itu strength-nya di sini, kamu itu weakness-nya di sini. Jadi kalau misalnya kamu explore weakness kamu improve, terus kemudian strength kamu explore gitu ya, kamu akan lebih gini. Jadi sehingga kamu akan ngerti nih, mana yang bisa kita jual, mana yang bisa kita drop aside. Gitu. Gitu Oke. Mas Joko. Oke, jadi gitu ya Mas Joko tadi ya disampaikan Okto ya, ada skill, jadi cari tahu dulu ya kira-kira kemampuan kita itu apa. Tapi Okto bisa nggak kalau kita ngomongin soal skill itu sebenarnya bisa berangkat dari yang namanya hobi nggak sih Okto? Bukannya berangkatnya dari terminal. Oh iya. Ya, Oke, gimana? Jadi kan gini, ya oke, kalau ngomongin skill itu kan mungkin dari sesuatu yang sifatnya technical gitu lah, ya kan. Nah, tapi kalau misalnya bisa nggak kalau menurut Okto, kalau untuk tadi ya, untuk mengetahui sesuatu tadi ya, sesuatu Syahrini gitu ya, untuk mendapatkan sesuatu itu bisa jadi tadi Okto bilang 360 ya, bisa dari rekan kerja kita, atasan bawahan kita, atasan, ya, bawahan, gitu even ya. orang tua, bahkan orang tua bisa. Betul. Gitu. Nah, tapi di luar dari itu semua, sebetulnya bisa nggak kita bilang kalau satu lagi itu tambahannya dari hobi. Hobi apa yang kita sukai, gitu. Bisa nggak menurut Okto? Bisa banget. Jadi gini, kalau saya bilang, sebenarnya ngomongin personal branding sih masalah uniqueness ya. Uniqueness itu kan bisa hadir dari manapun gitu. Bisa jadi hobi. Contoh misalnya, apa ya, hobinya Bapak Charles apa misalnya gitu. Misalnya memasak dan explore gitu. Kita harus improve, kita harus lakukan hal tersebut. Mungkin kalau misalnya saya suka masak ya, lakukan terus, improve, tanya sama orang gimana masakan saya, enak nggak, kira-kira gitu. Terus kemudian masakan saya dari beberapa yang saya masak, yang paling enak yang mana, yang bisa saya komersilin yang mana, misalnya gitu. Itu kan bisa dilakukan hal-hal seperti itu. Betul. Gitu. Ya, artinya di luar dari ada itu. Ada pertanyaan nih kayaknya, Ola. Yes. Itu ada Olala ya. Olala. So people branding is what people value on us, correct? Yes. Jadi orang-orang tuh put value terhadap lebih kepada vision mereka terhadap visual mereka terhadap kita tuh apa, seperti itu. What if I'm not sure what people thought about myself? Then you can always ask people. Jangan pernah merasa bahwa kita oke, saya nggak tahu nih pikiran mereka apa. Ingat, rambut boleh sama hitam, hati kita tidak ada yang tahu. Jadi that's why communication itu very very essential buat kita, apalagi kalau misalnya kita di dunia kerja, di dunia karir, ya itu juga sangat penting. Jadi kalau misalnya gimana kalau saya nggak terlalu yakin nih dengan apa yang menjadi personal branding saya, then you can always ask, you can always brainstorming with people gitu. Ya, betul, agree. Ya artinya gini, sebetulnya banyak cara ya Okto ya untuk kita make sure kalau kita punya
personal branding yang bagus atau enggak gitu. Jadi kita nggak boleh sungkan juga, tadi setuju kata Okto ya, nggak usah takut gitu nanya ke atasan kita. Who knows? Bahkan bisa jadi personal branding yang sebenarnya kita punya itu solusinya malah dari orang lain gitu ya. Hey Charles, Okto, kamu tuh bagusnya gini-gini. Justru bisa jadi inputan buat kita ya. Justru itu bisa inspirasi kita untuk mengasah atau menggali lebih dalam lagi personal branding yang kita punya gitu ya. Kemudian itu aku ada lanjutan lagi tuh dari What I can do with what I love somehow is such a different idea. Apaan sih Ola? Pakai bahasa Indonesia aja deh. Ribet. Aduh. Tuh Kak Charles, jamnya baru. Aduh Tuhan, jangan salah fokus ya. Itu kata Ola kalau nggak salah gini, apa yang kita lakukan kalau misalnya ada sesuatu hal gitu yang mungkin berbeda dengan ide apa nih? A different idea gitu. Jadi kayak mungkin lebih tepatnya gimana kalau misalnya hal yang dilakukan itu berbeda dengan hal yang disukai gitu ya, bener nggak? Ya, bisa jadi. Am I correct? Lah, Ola. Kayaknya iya deh. Ya, what I can do. Iya. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya gini, apa yang saya lakukan itu berbeda dengan apa yang saya saya senengin, saya sukai gitu ya. You can always do a winning attitude, dimana kan kita di value orang lain, tapi sebenarnya apa yang di value orang sama apa yang gua kerjakan. Ya betul. Ya. Kalau menurut Kakak Charles gimana? Kan kita di value orang lain tuh. Sebenarnya apa yang di value orang sama apa yang saya kerjakan itu berbeza gitu. Jadi orang lain tuh menilai kita berbeza gitu. Berbeda gitu ya. Tapi kalau menurutku ya, sebenarnya gini, balik lagi seperti yang tadi Okto pernah jelasin ya. Tadi Okto jelasin bahwa sebetulnya gini, untuk di sini tuh kayak mampu membaca situasi nggak sih? Ya, mampu menempatkan gitu ya, menempatkan diri kita ke value yang dibutuhkan gitu loh. Artinya ya sebetulnya value yang mau kita lakukan itu ya sebetulnya kita punya value kita sendiri gitu. Tapi kan kita nggak bisa memaksakan value yang kita punya itu untuk sama-sama orang lain, benar nggak sih? Betul. Jadi yang sama ya menambahkan apa yang tadi Charles bilang bahwa balik lagi yang tadi saya juga sudah jelaskan bahwa yang namanya personal branding itu bisa tercipta dari dua. Yang pertama adalah naturally happen gitu ya, naturally dilakukan. Naturally lahir alami, gitu ya, natural. Dan juga ada yang di set. Nah, mungkin itu adalah something yang memang natural gitu. Padahal sebenarnya saya tidak put itu sebagai intention kita untuk orang tahu saya seperti itu, tapi orang lain menilai saya seperti itu. It can happen, Ola. Jadi menurut saya sih itu nggak ada masalah. Tapi harus kita garis bawahi, kalau hal tersebut memang hal yang memang menjadi annoying untuk people gitu ya, itu kita harus lebih waspada gitu. Tapi kalau misalnya ditanya orang gini, saya nggak pernah ngerasa berbuat baik tuh, tapi orang ngelihat saya sebagai orang yang baik, that's good gitu. Tapi kalau misalnya orang tahu saya sebagai orang yang tukang marah, orang yang jutek, orang yang apa, kalau selama itu tidak mengganggu, tidak masalah. Tapi kalau misalnya itu sudah mengganggu banyak orang, bahkan kitanya sendiri juga, ya mungkin itu lebih harus dibenahi. Lebih banyak ngobrol aja sama orang gitu. Nah, mungkin gini, saya jadi kepikiran menyambut tadi yang disampaikan sama Ola gitu ya. Nah, lalu pakai apa? Oke, sambut pakai apa ya? Kan nanya. Terus. Oke, nah tiba-tiba saya tadi apa ya mau? Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung ya, selamat bergabung di sini di talk show kita bareng Okto Rizal pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang join ya, semakin sore semakin nambah banyak, lumayan, puji Tuhan, alhamdulillah ya Okto. Thank you. Nah, jadi ini lanjutin tadi Okto sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman semuanya. Olah jangan lupa besok. Oke deh, like a shoot. Apa itu Okto artinya? Like a shoot. Oke, kita itu ibaratnya iklan dulu ya tadi Okto ya. Oke. Nah, tadi ini yang nyambung lagi yang disampaikan sama Ola tadi nih, Tok ya. Lalu bagaimana kalau misalnya nih ya, orang menciptakan atau meng-create personal branding yang agak
serem ataupun gimana itu menurut Okto gimana sih? Kan ada orang ya punya karakter atau Serem tuh personal. gimana? Serem itu gimana ya? Apa ya? Mungkin Kasih yang kasih yang konkret aja, nggak ya, apa, concrete case aja gitu. kayak ini Okto bilang tadi marah gitu, yang tadi yang disampaikan sama Ola juga, kan ada orang yang dikenal dengan marah bla 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 bla. Nah, menurut Okto sendiri gimana itu? Itu hak ya sebetulnya, balik lagi ya ke karakter orang-orang ya, dia mau create dirinya, mau Ini jadi. maksudnya kita yang harus melakukan apa gitu. Kalau misalnya kita tahu bahwa orang punya penilaian terhadap Enggak, kita atau bukan. apa. Maksudnya ini lebih kepilihan gitu loh. Jadi kan sebenarnya untuk menemukan personal Ah, branding itu kan ada orang yang menemukan dirinya adalah menjadi orang seperti itu. Kalau menurut Okto sendiri gimana? Atau itu fine-fine aja ya, nggak Jadi masalah? kalau Gitu. misalnya orang itu bisa punya personal branding yang seperti dia inginkan, alias Iya. apa yang dia set, ya, itu tuh pasti akan menjadi something yang oke, good, ini align dengan apa yang saya rencanakan gitu ya. Tapi kalau misalnya itu adalah hal yang tanpa kita sadari itu menjadi penilaian orang terhadap kita, balik lagi yang tadi saya bilang, apakah itu menjadi sesuatu yang mengganggu? Contoh misalnya gini, orang taunya saya apa? Saya sebagai penipu, ya. Yes. Mohon maaf, apakah itu something yang bagus? Mungkin enggak. Jadi itu menjadi satu hal yang harus kita perbaiki justru gitu. Jadi ketika saya nggak mau personal branding saya adalah saya sebagai seorang penipu gitu. Terus saya harus gimana ya? Berubah gitu. Nah, sama seperti yang something yang kayak misalnya pemarah atau apa. Tapi kalau misalnya balik lagi, marah itu kan kita mau jadi orang reaktif atau proaktif. Kalau misalnya kita menjadi orang yang reaktif terus, ya udah kita akan selalu marah aja gitu. Tapi kalau misalnya saya ngerasa bahwa oke, mungkin nggak semuanya itu akan selalu selesai dengan marah gitu ya. Oke, saya akan sedikit-sedikit berubah gitu. Ngobrol sama orang, tanya sama mereka kenapa emangnya saya suka marahnya tuh pada keadaan apa aja sih kira-kira saya frekuensi marahnya sesering apa gitu ya. Oke. Tuh. Oke, sebetulnya ini juga ya bisa dikasih, maksudnya gini ya, balik lagi tuh pilihan ya, kayak gitu ya, pilihan. Kira-kira kita nyamannya itu personal branding yang kita posisikan diri kita sebagai apa itu pilihan ya. Itu balik lagi tadi yang udah Okto jelasin ya. Tapi Balik ada orang yang memang orang yang proud dengan dengan personal branding yang tercipta dari orang lain, tapi itu menurut saya bukan personal branding yang bagus. Contoh kayak misalnya ada orang yang dikenal sebagai orang yang pemarah, tapi justru dia proud gitu. Ada orang yang seperti itu juga gitu. Oke. Nah, Okto sebetulnya gini, kalau ngomongin personal branding, sebenarnya personal branding itu boleh di ATM nggak sih, Tok? ATM itu ATM adalah apa? BCA apa BNI? bukan Bank Bindu. Ya, sebetulnya personal branding amati itu, tiru modifikasi yes, maksudnya. ya amati tiru modifikasi. Boleh nggak sih di ATM gitu loh? Maksudnya ya mungkin gini, Ngelihat seseorang, ya, terus kita pengen gitu, terus kita tiru. Ada something yang oh itu bagus nih, value-nya bagus nih, kayaknya cocok dengan value-nya aku. Nah, kayaknya aku ambil deh. Tapi aku akan kemas seperti ini. Nah, kalau pendapat Okto sendiri gimana terkait dengan hal itu? Sah. Ya, kenapa? Karena ada dua saksi, jadi sah. Sah. Nggak, itu sah-sah aja ya. Tapi harus benar-benar ATM, amati, tiru, modifikasi. Tidak boleh hanya AT aja, amati dan tiru. Kenapa? Karena kita nggak bisa sama kayak ikan di laut. Kenapa? Ikan di laut mah bentuknya sama semua, emang kayak gitu semua gitu. Nah, tapi kita kan manusia, kita orang, kita punya pengen dilihat something yang orang tuh pasti ingin dispesialkan. Orang tuh pengen dilihat orang lain tuh sebagai something yang spesial gitu. Kita nggak bisa mengharapkan bahwa kita sama dengan orang lain. Contoh misalnya gini, apa yang menjadi strength kamu ya? Kenapa rasanya Beli makasih lah ya. Kenapa air laut kenapa air laut lagi? Air laut terdistract ya dirimu. Ya. Oke. Kenapa sampai mana tadi? Kenapa air laut rasanya asin? Ini nih malesnya ya, kalau misalnya live ada teman-teman kita. Kenapa ikan di lautan sana bentuknya sama? Bukan, no. Oh, gini, kalau misalnya kita ngomongin masalah personal branding yang kita nggak boleh hanya AT aja, jadi amati tiru aja, tapi tidak amati tiru modifikasi. Gini, define. Gini, gimana strength kamu? Apa ya? Saya itu orangnya baik, Bu. Saya itu orangnya bagus, Bu. Semua orang baik.
menurut pandangan dia. Semua orang tuh bagus menurut pandangan dia. Sabar, sabar, Tapi Mas. apa yang membuat Mas, jangan marah-marah, jangan marah-marah. Oh gitu. Ya. Apa yang membuat kita menjadi spesial? Apa yang membuat kita begitu spesial sehingga kita mungkin dipilih sama orang, difavoritin orang. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya saya bilang, boleh nggak sih kita adapt sama dari orang yang menjadi value kita atau skill kita? Boleh banget, tapi jangan lupa untuk dimodif. Kenapa? Karena ingat, bicara mengenai personal branding berarti bicara mengenai uniqueness. Kalau kita tidak unik, berarti kita sama aja kayak yang lain. Nggak ada nilai jual. Gitu. Iya. Akunian itu katanya. Baik ada di aku, bagus ada di aku. Ya. Kan sempurna, Belly. Terus. Oke, ya. Nah, terkait tadi ya, berarti artinya gini, sebetulnya untuk mungkin bagi teman-teman yang kesusahan tadi ya, yang Auto bilang ya, kesulitan untuk menemukan gitu ya personal brandingnya apa ya tadi, mungkin lihat selain tadi yang Auto udah kasih tahu banyak gitu ya, mungkin bisa lihat dari orang-orang di sekitar kita, melihat dari beberapa referensi, dari media sosial ya, dari sekeliling kita atau dimanapun, itu banyak banget sih sesuatu yang bisa kita amati dan kita coba tiru gitu ya. Tapi jangan lupa ya, maksudnya gini, kalau misalnya kita berbicara dengan kita pengen lihat dari orang, terus kita pengen melakukan hal itu jatuhnya kadang-kadang kita suka latah. Nah, ketika kita latah itu ada juga orang yang latah beruntung, ada yang enggak gitu. Iya, benar. Jadi lebih baik ya something yang original dari teman-teman aja gitu. Maksudnya teman-teman explore lagi lah, maksudnya dalam diri teman-teman masa iya nggak ada yang unik gitu ya, maksudnya nggak ada something yang orang lain bisa tahu saya dari itu gitu. Kayak misalnya Junet gitu kan, orang yang bisa tahan dingin sampai dengan 0 derajat misalnya kayak gitu. Enggak, dia iya sih. Junet minus kalau nggak salah. Minus 20 dia masih mampu bertahan gitu di kondisi dingin. Gitu. Betul banget. Ya. Nah, kemudian ayo teman-teman yang baru bergabung boleh langsung bertanya langsung sama pembicara kita sore hari ini. Waktu kita soalnya nanti kalau agak sorean, soalnya saya udah sibuk banget nih. Jadi sekarang lagi ada waktu. Saya booking Okto ini sekitar 2 minggu yang lalu ya. Jadi memang jadwal Okto itu padat banget karena sore ini kalau nggak salah nanti malam akan ada agenda yang lainnya untuk dia lakukan. Bukan lagi, saya juga ada makan malam sama Lady Dai. Dia udah terus dia udah metiau. KKI. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Oke. Maklum aku kan anaknya terbiasa tinggal di Eropa. Eropa nih yang diajak. Oke, baik teman-teman yang mau bertanya silakan, kami persilakan buat teman-teman semua ya. Tapi kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ini untuk kita bahas ya, teman-teman yang mau bertanya nih soal personal branding ya, boleh banget gini ya. Itu juga ada beberapa yang baru join juga ya. Nih. Nah, halo Pak Eka. Ada Pak Eka join. Halo Pak Eka ya. Kemudian ada udah Obin, ada teman saya. Ada Oke, Obrin. Itu Belly akan aku ignore terus. Mas Belly nanya tapi enggak nanya-nanya gitu. Enggak. Ignore aja. Ignore aja ya. Oke. Nah, Okto, setelah tadi yang kita omongin dari depan tadi ya sampai dari sekarang gitu ya. Perlu nggak, seberapa penting sih yang namanya launch your own product? Penting nggak menurut Okto untuk produk yang kita punya, personal branding yang udah kita create, udah kita temukan semua, perlu nggak kita launch? Ibaratnya perlu nggak kita kasih tahu, promosiin ke orang-orang supaya mereka tahu gitu. Balik lagi kemana? Ke tempat. Ke laptop. Balik lagi ke hal yang saya bilang tadi. Tergantung aim-nya apa, tergantung dari target kita apa yang mau kita achieve, apa yang mau kita tuju. Kalau misalnya memang gini, saya mau menciptakan personal branding untuk memang menarik orang-orang supaya orang-orang tahu saya, semoga orang-orang tahu saya dan juga memfollow saya, terus kemudian orang-orang itu juga jadinya mendatangkan benefit buat saya, dan do it. Tapi kalau misalnya enggak, kayak saya misalnya gini, saya mah bikin personal branding dengan saya menjadi seseorang yang funny, benefit saya apa? Yang penting saya pertemanannya menyenangkan, ya. Terus kemudian orang lain juga nggak bete di dekat saya gitu. Nah itu udah cukup. Jadi menurut saya tergantung dari aim yang teman-teman tuju apa. Jadi kalau misalnya memang diperlukan, then do it. Kalau misalnya enggak, ya udah. Karena memang nggak semuanya itu butuh orang lain tahu kan, gitu.
Itu biarkan mereka yang menilai diri kita sendiri seperti apa gitu. Oke, baik ya. Jadi kemudian gini juga toh, saya juga pernah ini baca juga beberapa informasi nih ya terkait dengan untuk misalnya gini, kita belum confident sih mempunyai personal branding. Sebetulnya perlu juga nggak sih yang namanya collaborate gitu ya? Ya, jadi collaborate artinya collaborate itu adalah di tahap ini tuh kita perlu berkolaborasi dengan orang lain ya untuk bertukar tadi ya misalnya nih kan kalau kita lihat ya personal branding artis lah kita contohin yang sederhana adalah artis misalnya. Nah artis itu kan mereka udah punya masing-masing personal branding. Tapi sometimes mereka malah berkolaborasi satu dengan yang lain yang bisa jadi itu malah menyebarluaskan tadi yang launch your own product gitu ya. Mungkin itu platform itu juga penting juga kalian untuk berkolaborasi gitu untuk orang supaya meleverage segala informasi supaya mungkin jumlah orang yang mengetahui produknya kita, karakter kita itu supaya lebih banyak, itu penting juga nggak menurut dokter? Kalau misalnya ditanya perlu atau enggak, pasti jawaban saya adalah balik lagi untuk kepentingannya apa. Kalau misalnya kepentingan kita adalah saya terdistract dengan tumpeng SpongeBob-nya teman kita ya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah yang namanya personal branding itu perlu dikolaborate dan kemudian itu perlu nggak kita launch? Sebenarnya balik lagi ke kepentingannya apa. Kalau misalnya memang kepentingannya adalah untuk meng-announce kepada people bahwa oke, saya ada loh di sini, saya punya keunikan ini loh, yuk semuanya follow saya deh, dan do it, silahkan, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya memang kita kita tidak punya kepentingan apa-apa gitu. Kalau saya rasa lebih baik memang kita sendiri. Kenapa? Find your originality. Tahu aja dulu yang menjadi originalitas kita tuh apa gitu. Karena ketika kita bergabung dengan orang lain, sedikit banyak pasti akan terinfluence dari orang lain atau orang lainnya yang terinfluence kita, yang menyebabkan apa? Bias. Jadi kayak gini deh, kayak saya orang Palembang, tapi ketika saya ngumpul sama komunitas Betawi, dalam suatu waktu, mungkin saya akan mencoba untuk Palembang tuh gini gitu. Tapi sedikit banyak lama-lama ketika saya harus mendengarkan mereka berkomunikasi dengan bahasa itu gitu, terus akan menimbulkan saya bisa lama-lama ngikutin mereka gitu, atau justru mereka yang bisa ngikutin saya gitu. Jadi balik lagi gitu ya, kepentingannya apa, terus kemudian jangan sampai terbias, tercampur gitu, akhirnya jadi nggak punya originalitas gitu. Betul ya, setuju ya. Jadi aku coba aku wrap up dari apa yang kita diskusikan dari jam 4 tadi ya, dari jam 4 tadi kita bergabung IG Live di Ngobrol Santai bareng Charles ya. Dan pada akhirnya bintang tamunya adalah Okto Rizal. Nah, jadi Okto tadi ceritakan banyak banget ya. Pada dasarnya untuk pada dasarnya personal branding itu ada dua. Yang pertama bisa dari alami atau natural. Kemudian yang kedua bisa kita setting based on ya tadi skill-nya kita yang kita miliki seperti apa, terus behavior yang pengen kita bentuk seperti apa, dan value yang pengen kita ciptakan seperti apa. Nah di situ juga Okto juga menyampaikan juga gitu ya bahwa yang paling penting itu adalah untuk membuat mendefine yang namanya personal branding itu tidak berdasarkan diri kita saja, tapi ya tadi ya 360 derajat ya, bisa dari atasan kita, kolega, bawahan, semuanya. Ya kita mungkin bisa brainstorming, orang tua, lingkungan, environment, dan sebagainya. Ya karena dengan gitu, dengan semakin banyak referensi, semakin banyak informasi yang kita dapatkan tentang diri kita, semakin bagus pula kita menentukan apa personal branding yang akan kita create. Ya, kemudian juga Okto tadi Okto juga dijelasin bahwa untuk menciptakan suatu personal branding itu ada effort ya, ada usaha. Ya nggak ada orang dilahirkan di dunia ini langsung punya personal branding yang bagus gitu ya. Nggak ada gitu. Semua orang pasti by proses. Nggak ada juga orang dilahirkan di dunia ini, langsung nggak mungkin gitu ya. Pasti ada proses pembelajaran di dalamnya gitu ya. Nah, banyak banget Okto, thank you banget sekali lagi buat waktunya yang sangat berharga ya. Sekali lagi thank you buat Okto. Boleh nggak Okto ngasih semacam closing statement tentang personal branding untuk anak-anak millennials ataupun siapapun yang bergabung ya
dengan kita pada sore hari ini untuk memberikan encouragement ataupun memberi semangat supaya mereka lebih confidence lagi menemukan yang namanya personal brandingnya mereka. Untuk Silakan, Okto. teman-teman dimanapun, jadi untuk yang pengen tahu maksudnya personal brandingnya seperti apa, terus kemudian bagaimana cara membangunnya, jangan lupa strategi yang utama. Tahu dulu apa yang dimau, apa yang ingin dicapai, apa yang ingin ditargetkan untuk teman-teman gitu. Setelah itu baru teman-teman bisa define, ya. Teman-teman bisa tanya sama orang lain, apa yang menjadi strength saya, apa yang kalian suka, apa yang kalian nggak suka dari saya. Jadikan hal tersebut consideration untuk menyusun yang namanya personal branding ya teman-teman. Dan ingat, yang namanya personal branding should be unique. Kita nggak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sama, nggak ada bedanya, nggak akan ada nilai plus untuk kita untuk selalu dipilih orang, untuk selalu difavoritkan orang. Seperti itu. So, be unique, be yourself, dan jangan pernah takut untuk berbeda dari orang lain. Gitu. Thank you, Okto. Ya, boleh dong kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Okto Rizal. Thank you banget buat waktunya yang luar biasa ya, 10 jentikan jari yang luar biasa untuk Okto. Ya sekali lagi Okto sangat luar biasa banget ya. Ini benar-benar menginspirasi kita semua. Buat teman-teman semua yang join ya mungkin masih galau menemukan karakternya, personal brandingnya, monggo Pinara silakan. Nanti video ini akan bagi teman-teman yang baru bergabung juga nanti boleh lihat di IG TV saya ya. Promosi dong, siapa Boleh. nama IG-nya? Oke, nah untuk IG nanti kalau teman-teman juga mau sharing langsung ya sama Okto Rizal, boleh langsung add ya Instagram sahabat saya yang sangat luar biasa ini yaitu Okco Rizal ya, Okco Rizal ya. Jadi silakan di follow. Banyak banget insight, banyak banget sharing yang bisa nanti kalau teman-teman mau nanya langsung sesi khusus dengan Okto boleh ya. Boleh di-mention sekali lagi tuh nama Instagram kamu apa biar Oh ya, di-follow. jangan lupa untuk follow Okco Rizal, OKCORIZAL. Jadi satu, Oke. Okco Rizal. Oke ya, sekali lagi buat teman-teman yang bergabung, monggo yang mau follow Okto silakan. Ya nanti kalau mau japri Okto juga ya untuk bisa sharing bareng, monggo ya. Okto orangnya sangat terbuka banget untuk sharing gitu ya. Betul ya, Tok? Oke. Yes. Bagi teman-teman yang baru bergabung ya, boleh langsung nanti cek di IG TV saya ya untuk melihat percakapan ini dari awal sampai akhir, dan juga nanti teman-teman boleh lihat nanti rencana saya akan upload di YouTube channel saya, Jurnal Cara Si Mare-Mare. Boleh monggo nanti disilakan di situ di view, dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe YouTube channel saya. Ya, mungkin sekali lagi ini adalah closing statement yang saya sampaikan dari apa yang sudah Okto sampaikan ya. Jadi saya coba menyampaikan ini ala-ala closing gitu ya, Okto ya. Jadi Amalia E. Maulana PhD menyampaikan layaknya berlian ya. Citra diri seseorang apabila mampu digambarkan dengan cemerlang dan diperhatikan maka akan bisa lebih berkilau. Ya, saya Charles Simare-Mare dan sahabat rekan saya yang sangat luar biasa pada sore hari ini yaitu siapa namanya? Okto Rizal. Mohon pamit sekali lagi. Terima kasih buat waktunya teman-teman semua ya. Semoga sehat selalu dan semakin diberkati kita semuanya. Amin. Thank you, Okto. Bye semuanya. God bless you all. Mas Satria. Oke, thank you semuanya.